Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Semoga hari-hari hidup kita senantiasa dalam naungan dan berkat Tuhan. Hari ini sabda hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, Yesus mengambil kelima roti dan kedua ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Para sahabat yang terkasih, saya itu tidak pernah bosan-bosannya untuk merenungkan kisah kasih Tuhan dalam mujizat yang awalnya itu cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Kemudian digandakan sehingga mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Masih ada sisanya 12 bakul. Inilah bagaimana Tuhan begitu mencintai dan mengasihi saya dan para sahabat semua. Karena itu, ada 3 poin penting yang ingin saya bagikan dalam konteks Injil pada hari ini, dihubungkan dengan perjalanan hidup kita saat ini. Bagian yang pertama, padang pasir, malam kegelapan, dengan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Dalam bahasa kitab suci, padang pasir itu situasi tidak ada kehidupan di sana. Atau malam itu situasi kegelapan atau orang hidup dalam dosa. Kita renungkan dalam konteks kehidupan kita saat ini. Padang pasir dengan padang kecemasan. Siapa yang tidak cemas dalam situasi dunia saat ini? Semua orang cemas. Dan orang hidup dalam kegelapan, seperti dalam terowongan, tidak bisa lagi melihat terang itu sendiri. Tetapi Tuhan hadir pada hari ini. Melalui sabdanya, Dia menyapa saya dan para sahabat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pembebasan itu terjadi dengan cara Tuhan sendiri. Seperti kisah Musa sendiri dalam kitab Keluaran bab 4 ayat 2 itu.
Wah, Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Kemudian bagaimana tongkat ini diubah oleh Tuhan. Tongkat pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir lewat Laut Merah itu. Saya yakin dan percaya bahwa situasi yang kita alami saat ini, waktu Tuhan dengan cara Tuhan akan membebaskan kita semua. Bagian yang kedua, para sahabat yang terkasih, Tuhan menyempurnakan apa yang dalam bahasa kita itu kurang. Manusia yang tidak sempurna, manusia yang berhadapan dengan kurang terus, tidak ada yang sempurna. Tetapi kemudian bagaimana Yesus berkata, bawalah kemari. Ketika para murid berkata, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Bawalah kemari, itu sebuah undangan dari Tuhan. Kemudian bagaimana Tuhan menengadah. Doa berkat terjadi. Lalu beri kembali kepada para murid untuk dibagi-bagikan. Litani kehidupan kita itu litani, wah kurang. Tidak ada yang, wah lebih. Misalnya, kok kenapa ya? Saya ini tidak punya apa-apa. Saya ini kekurangannya banyak sekali. Atau litani-litani yang lain. Seperti kisah Yeremia misalnya. Saya ini tidak pandai berbicara. Dan saya masih muda. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Waduh, saya ini tidak cakap bicara. Saya ini masih muda. Tetapi Tuhan mampukan kita untuk terus melangkah dengan cara Tuhan sendiri. Yang paling penting ketika Tuhan berkata, bawalah kemari, kita beri diri kita. Dan inilah bagian yang ketiga. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Yang dikatakan oleh Tuhan sebetulnya adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Mujizat sebetulnya terjadi tadi, itu bukan dari ketiadaan, dari kekosongan. Atau akhirnya cuma pada kekenyangan saja. Sama sekali tidak. Semuanya berangkat bahwa yang ada pada mereka itu adalah 5 roti dan 2 ekor ikan. Mari kita renungkan, yang ada pada diri kita, waduh, ada 2 tangan, 5 jari. Dan semua Tuhan berikan yang begitu sempurna, indah bagi kita. Dan kemudian bagaimana kita memberi kembali kepada Tuhan dalam pelayanan kepada sesama. Maka di sini penekanan Injil itu bukan soal pada kekenyangan fisik tubuh kita saja, tetapi ketika kita keluar dan berangkat melangkah untuk berbagi, atau dalam bahasa kita adalah solidaritas. Berbagi yang kita katakan, aduh tidak sempurna. Tetapi saya yakin dan percaya, ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik. Dan begitu banyak ya cara Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Awalnya itu kita pikir, waduh tidak mungkin. Tetapi semuanya, waduh Tuhan begitu baik. Begitu sempurna. Karena itu para sahabatku yang terkasih, Injil pada hari Minggu ini mau mengajak kita semua untuk terus berbagi, bersolidar bagi siapa saja. Sering saya katakan, kecil memang yang kita berikan. Tetapi kalau kita berikan dengan penuh sukacita, penuh ketulusan, maka yang kecil ini akan disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu, mari teruslah berbagi. Injil yang penuh dengan sukacita itu adalah Injil ketika kita berbagi dengan saudara dan saudari yang lain, khususnya dalam situasi saat ini. Berbagi dalam doa, ya bagi dunia, bagi para dokter, bagi tim medis atau relawan, dan begitu banyak sebetulnya cara. Entahkah itu dalam dunia nyata ketika kita ya berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan, atau dalam dunia maya dengan kata-kata peneguhan kita, dengan kekuatan doa-doa kita, itu menjadi berkat bagi yang lain. Karena itu para sahabatku yang terkasih, mari kita berdoa bagi dunia ini. Dunia yang saat ini mengalami situasi yang tidak biasa.
Mari teruslah berbagi dalam doa-doamu, dalam kasihmu kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin. Pasti yang